akan mendapatkan cerminan. Ingin tahu tentang bagaimana berislam yang baik, bicara Rasulullah. Bagaimana cara tahu menjadi seorang suami yang baik, lihat Rasulullah menjadi suami. Bagaimana ingin menjadi seorang pedagang yang sukses, ikuti cara Rasulullah berdagang. Ingin menjadi seorang tetangga yang baik, ikuti cara Rasulullah bertetangga. Nah, di situ kemudian saya terapkan. Salah satu di antaranya adalah ketika kita ingin mendapatkan pola pendidikan yang benar, yang baik, yang berkualitas dan unggul, ikutilah pola pendidikan Rasulullah SAW. Anak kita itu akan melihat perilakunya itu dari kita. Kelak dia menjadi seorang ayah, itulah gambaran kita. Ayah itu adalah kita. Nah, oleh karena itu sirah nabawiyah ini adalah satu di antara cerminan. Cermin yang gak pernah akan usang, cermin yang tidak akan pernah pudar, cermin yang tidak akan pernah rusak adalah cermin Rasulullah SAW. Kita barangkali bercermin dengan ayah kita. والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والدعاء إلى الخير والدلالة إلى الهدى والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء وجهه وقربه وثوابه ومرضاته، خصوصا إلى روحي المرحومة فاطمة فاضل العمري وإلى روح المرحوم محمد بن سعيد أول المرتع، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد عن بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم في الدنيا والدنيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali memulai ta'lim kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita yang hadir di sini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya, yang tercatat keluar dari rumahnya dan mendapatkan doa dari para malaikat. Karena luar biasa, majelis ta'lim itu di antara bentuk majelis ilmu yang tidak ada ruginya. Selain majelis zikir, majelis ilmu adalah majelis yang tidak akan pernah menyebabkan kerugian bagi siapapun. Hatta meskipun orangnya datang bukan karena ilmu. Misalnya dia mau ketemu sama seseorang, atasannya ada di situ. Kata bosnya, kalau mau ketemu sama saya ntar di Masjid Fatimah Muhammad ba'da maghrib, saya ada kajian, temui saya di situ. Nah, ini orang ada kepentingan, padahal datangnya cuma minta keperluan terhadap seseorang. Tetapi yang namanya majelis ilmu dan masjid zikir itu tidak akan pernah menyebabkan kerugian oleh siapapun. Kalau itu ada keperluan, bagaimana dengan orang yang cuma datang nyender, buka peci, pules lah. Bangun-bangun udah azan isya. Kalau kajian subuh bangun-bangun udah syuruk. Insya Allah yang begitu gak merugi, tetapi keuntungannya berbeda. Jadi bahasa hadisnya, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka gak rugi, tapi benar, sama-sama gak rugi, tetapi keuntungannya beda. Beda sama orang yang tidur dengan yang tidak tidur. Beda antara orang yang memperhatikan dengan yang tidak memperhatikan. Bahkan apalagi beda antara orang yang mengambil istifadah, memahami apa yang disampaikan dan kemudian mencoba untuk mengamalkannya sepulang dari majelis ilmu itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita akan melanjutkan dari pertemuan kita yang terakhir, yaitu sebelum bulan suci Ramadan. Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang muqaddimah. Kita belum pada inti pembahasan as-sirah an-nabawiyah. Dalam pembukaan saya menyampaikan as-sirah an-nabawiyah itu sebenarnya simple, dibagi hanya 3 bagian saja. Kalau istilahnya buku cuma ada 3 bab. Bab yang pertama yaitu yang membahas antara kisah
sebelum dilahirkannya Rasulullah sampai Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi atau seorang rasul. Ini adalah bagian pertama. Bagian yang kedua dalam as-sirah an-nabawiyah, yaitu setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi atau seorang rasul sampai beliau kemudian berhijrah dari Mekah menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini bagian kedua. Sebenarnya simpel sirah nabawiyah. Cuma nanti yang membedakannya ada beberapa hal. Yang ketiga, yaitu yang terakhir adalah dari mulai sejak Rasulullah tinggal di Madinah sampai beliau kembali keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagian terakhir. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Meskipun ada pendapat dari kalangan ulama yang mengatakan yang disebut dengan as-sirah an-nabawiyah itu bukan hanya membahas sejarah Nabi, tetapi sampai juga membahas sejarah Khulafaur Rasyidin. Itu barangkali ringkasan apa yang saya sampaikan di bulan lalu. Nah, adapun pada malam ini kita akan membahas masih di muqaddimah nih. Muqaddimah mungkin akan ada beberapa pertemuan. Karena saya tegaskan kembali pentingnya muqaddimah ini supaya kita tidak praktis dalam mempelajari. Semakin pentingnya ilmu, maka semakin penting pula muqaddimah ilmu tersebut, pendahuluan. Sejauh mana pentingnya fikih, maka sejauh itu pula pentingnya usulul fiqh. Seberapa pentingnya tafsir, maka sejauh itu pula pentingnya ilmu tafsir. Supaya orang tidak serampangan dalam memahami. Nah, sirah nabawiyah ini muqaddimahnya paling sedikit dibagi menjadi 3. Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga adalah kandungan. Nah, kandungan ini yang sedikit rada panjang. Sirah nabawiyah itu membahas apa saja. Oleh karenanya para ulama bisa jadi mengkategorikan kitab yang pernah disusun oleh Al-Imam As-Suyuti yang kita kenal dengan namanya Al-Jami'us Shaghir itu bisa dimasukkan dalam kategori kitab sirah nabawiyah. Kenapa? Karena Al-Imam As-Suyuti membahas semua tingkah laku, perkataan, pernyataannya Rasulullah SAW, tetapi dalam bentuk hadis. Nah, oleh karenanya setelah itu muncullah kitab-kitab nanti yang kita bahas. Kitab tertua yang pertama yang membahas tentang sirah nabawiyah itu kitab apa nanti akan kita bahas. Tetapi malam ini kita akan membahas tentang tujuan dari pembahasan kenapa kita harus belajar as-sirah an-nabawiyah. Kalau kita tidak sabar barangkali ikut ke majelis ta'lim, kajian buku, kajian kitab, mungkin di rumah kita mau beli buku, kitabnya kita baca dan sebagainya, setidaknya bisa mengantarkan kepada kita untuk memahami tentang sosok Rasulullah SAW. Di sini para ulama menulis tentang ahdaf, tujuan. Kenapa kita harus membahas atau mempelajari as-sirah an-nabawiyah? Yang pertama adalah ma'rifatu maqasidis syari'ati wa ahwalil muta'abbidin. Tujuan dari mempelajari as-sirah an-nabawiyah itu adalah untuk mengerti, mengetahui tujuan syariat supaya jangan salah. Penerapan syariatnya jangan salah. Contoh, ini meskipun ada potongan, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah berselisih pendapat dengan Rasulullah SAW. Para ulama menyebutkan setidaknya ada 3. Ada 3 perbedaan pendapat yang terjadi antara Rasulullah dengan Sayyidina Umar. Tetapi ketiga-tiganya ini ternyata yang benar adalah Sayyidina Umar. Bukannya Rasulullah salah, bukan. Karena saat itu Rasulullah memutuskannya birra'yi, setelah istisyarah, bertanya pendapat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan para sahabat. Wahyu belum turun, sementara kondisi mendesak. Salah satu di antaranya adalah setelah perang Badar, saat itu kaum muslimin menang. Kan begitu ya kisahnya kan?
Kaum muslimin menang. Jumlah 300 pasukan melawan 1000-an lebih. Kaum muslimin ditakdirkan menang. Meskipun tujuan awal perang Badar itu tadinya bukan perang, tadinya adalah ingin meminta dikembalikannya harta yang pernah dirampas oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya apa? Menang. Setelah menang, para tawanan perang ini dibawa ke Madinah. Banyak, jumlahnya banyak. Tawanan perangnya banyak, 1000. Masa kagak ada yang nyangkut barang 100? Ada yang nyangkut. Sampai di Madinah dibahas. Tawanan perang ini masalah juga, Pak. Dalam peperangan itu tawanan perang. Dalam Islam itu ada hukumnya. Hukmus sabi itu ada. Mereka adalah manusia yang harus dimanusiakan. Gak boleh. Perbudakan itu hanya nama saja dalam Islam. Tetapi hakikatnya tidak ada penyiksaan. Pada satu waktu setelah perang Badar itu Rasulullah SAW bertanya, ini tawanan yang jumlahnya puluhan mau diapain? Sayyidina Umar mengatakan kalau bisa kita bunuh aja. Penggalin palanya semua. Kita kabarin ke Mekah. Ini tawanan yang kemarin ketangkep mati semua. Kalau kata Sayyidina Abu Bakar, jangan. Kita minta tebusan aja. Kan kita lagi lemah nih. Ekonomi kita gak ada. Kita masih butuh belanja buat kesiapan negara. Kita perlu memiliki senjata. Kita perlu menyantuni orang-orang yang meninggal syahid dalam peperangan. Rasulullah mengambil pendapatnya Abu Bakar. Tetapi setelah itu turunlah wahyu, maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Surat At-Taubah. Ditegur Nabi. Setelah Nabi mengambil keputusannya ternyata tidak tepat. Nabi bukan ceroboh. Tetapi ini pelajaran. Allah sengaja memperlambat wahyu itu supaya ada pelajaran. Tetapi Sayyidina Umar yang pendapatnya gak diambil, tetapi ternyata mendapatkan pembenaran dari langit, kagak sombong. Kayak kita. Kalau kita kan rapat, pendapat kita gak diambil. Besoknya ternyata tuh kan, mestinya pendapat gue diambil tuh. Bikin status. Acara berantakan gara-gara pendapat saya kagak dipakai. Sayyidina Umar gak begitu. Nah, dari syariat ini, kejadian seperti ini kita mempelajari maqasidus syariah. Ternyata syariat yang dijalankan oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya ini ternyata indahnya luar biasa. Di antara pelajaran dari Sirah Nabawiyah adalah kita mempelajari tentang bagaimana hukumnya jamak qashar. Jamak qashar, kita tahu hukum tayamum, betul nggak? Kita hukum bagaimana mengetahui hukum Rasulullah itu pernah sholat sunnah di atas kendaraannya, tetapi kendaraannya tidak ketahuan menuju kiblat atau tidak. Di sini para ulama menyimpulkan, dari situlah kemudian para ulama mengatakan bahwasanya dibolehkan bagi seseorang sholat di atas kendaraan dan dia tidak bisa memastikan kiblatnya ke arah mana, maka dia boleh selagi sholat itu sunnah, bukan sholat wajib. Ini kan tujuan dari maqasidus syariah. Dan lebih dalamnya lagi adalah dari Sirah Nabawiyah itu kita akan mengerti bagaimana Rasulullah SAW ini adalah turjumanus syariah. Beliau ini adalah sosok satu-satunya yang bisa menerjemahkan tentang syariat Islam itu. Meskipun ada ahkamul khas dan ada ahkamul am. Ada hukum khusus Rasulullah yang tidak bisa kita amalkan. Contohnya apa? Beliau berpoligami lebih dari 4. Ini kadang sekarang orang salah ngikutin poligami, katanya ini ngapain Pak poligami? Sunnah Rasulullah, sunnah. Sunnahnya doang dikejar, yang lempangan enaknya doang. Padahal Rasulullah kalau dilihat kewajibannya Rasulullah, hal-hal yang dikhususkan untuk Rasulullah dalam hal wajib, dalam ibadah. Salah satu diantaranya adalah apa? Salat tahajud. Wajib Rasulullah. Bukan sunnah bagi Rasulullah, tetapi Rasulullah diwajibkan. Contoh yang ketiga adalah Rasulullah tidak diperbolehkan menerima zakat dan sedekah untuk beliau dan ahli baitnya. Sampai hari ini, sampai detik ini, ahli bait itu tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh menerima sedekah. Makanya kalau kita memberikan hadiah kepada para habaib, jangan sembarangan ngomongnya. Nanti akadnya takutnya salah. Kalau kita memberikan hadiah sesuatu kepada para habaib, kepada para sadah,
kita sampaikan, Habib, ini ada hadiah dari saya. Meskipun jumlahnya 2 juta, 10 juta, 100 juta. Ada yang ngasih Alphard, ada yang ngasih mobil. Hadiah. Jangan bilang, wah ini mau sedekah buat Habib. Nggak boleh. Kalau ustadz, kiai, atau sesama kita yang bukan ahlu baiti Rasulullah SAW, maka dia dibolehkan. Dasarnya apa Ustadz? Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW yang beliau sendiri mengatakan, haram bagiku dan bagi ahli keluargaku sampai hari kiamat untuk memakan harta zakat dan memakan sedekah. Jadi jangan sampai salah paham. Bukannya mereka sombong, bukan. Tetapi ini adalah ketetapan syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, tahsilud durus wal ibar. Tujuan sirah nabawiyah ini adalah supaya kita menjadikan sirah nabawiyah itu pegangan. Dalam hal apapun. Zaman sekarang Pak, kita cari kitab sirah nabawiyah dari berbagai segmen itu banyak dan komplit. Banyak. Termasuk ulama kontemporer zaman ini yang masih produktif menulis tentang sirah nabawiyah itu, saya sebutkan namanya. Di antaranya adalah Syekh Ali As-Sallabi. Beliau ulama muda dari Libya. Sampai sekarang masih produktif nulis. Beliau itu menantu dari Syekh Muhammad Yasin Al-Khatib. Syekh Yasin Al-Khatib ini dulu adalah dosen di Libya, Lembaga Ilmu Pendidikan Islam dan Arab, ketika masih di Salemba. Beliau kemudian selesai dari Libya, pindah ke Mekah, mengajar di Jamiah Ummul Qura, dan salah satu putri beliau menikah dengan Syekh Ali As-Sallabi. Ulama Libya masih banyak. Produksinya masih banyak kitabnya. Dan salah satu di antaranya beliau menulis tentang biografi Rasulullah SAW itu dari berbagai segmen. Rasulullah sebagai seorang ayah, Rasulullah sebagai seorang pedagang, Rasulullah tajiran, Ar-Rasul ghazian, sebagai seorang prajurit, sebagai seorang komandan, Rasulullah sebagai seorang pedagang. Itu luar biasa. Dan di antaranya ada lagi ulama yang masih ada dan masih produktif menulis, ini dari ulama Arab Saudi, yaitu Syekh Saleh Al-Munajjid. Ada satu kitab beliau yang cukup menarik, wallahu alam itu sudah diterjemahkan atau belum, saya punya beli bukunya alhamdulillah. Itu bukunya nama bahasa Arabnya apa? Kaifa amalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan mereka. Nah, di buku itu dibahas bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan pencuri, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan pezina, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan peminum khamr, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan anak kecil, Rasulullah berinteraksi dengan macan, dengan singa, ada Pak. Semua. Rasulullah berinteraksi dengan janda tua, Rasulullah berinteraksi dengan istri-istrinya. Istrinya lagi ngambek, istrinya lagi girang. Itu ada tuh semua tuh. Penulisnya adalah Syekh Saleh Al-Munajjid. Bukunya tebel. Segini nih. Mungkin kalau diterima di Indonesia jadi 2 jilid. Cakepnya luar biasa. Jadi kalau kita lagi goncang-goncang nih, rumah tangga kita menemukan masalah, keluarga kita dengan anak, anak dengan orang tua, kita dengan tetangga, kita dengan masyarakat, menemukan masalah, kita buka biografinya Rasulullah SAW. Ini yang tujuan yang kedua, seakan-akan kita mendapatkan cermin. Oh, ternyata saya salah bermuamalah dengan mertua, saya salah. Saya ternyata salah bermuamalah dengan menantu saya salah bermuamalah dengan tetangga saya. Rasulullah mengajarkannya seperti ini. Oh, ya udah. Berarti kita kurang kenal dengan Rasulullah SAW. Nah, itu harapannya. Kalau kita sudah saling kenal, bahkan mengenal Rasulullah SAW, tujuannya supaya kita bisa mengikuti dan mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Yang ketiga, al-ittila'u ala ma'asiri jiris sahabah wa kaifa tahaqqaqat lahumus siyadata war-riyadah. Melihat, melongok, membaca, menyaksikan bagaimana pendidikan yang didapatkan oleh para sahabat dari Rasulullah SAW. Ini kan generasi terbaik, Pak. Para sahabat ini generasi terbaik. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, khairul quruni qarni.
sebaik-baiknya manusia itu adalah yang hidup di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Baru setelah itu zaman sahabat, setelah itu tabi'in, setelah itu zamannya tabi'in dan seterusnya. Nah, kita kan di ujung nih. Ya kan? Kita di ujung. Dan kita tidak mungkin mendapatkan kemuliaan di akhir zaman ini jika kita tidak mendapatkan atau melakukan apa yang menyebabkan generasi-generasi awal dulu mendapatkan kemuliaan. Karena tanpa dipungkiri semakin kemari semakin degradasi. Jujur aja Pak. Luar biasa kita di zaman ini sekarang, Masya Allah tabarakallah. Ini kan? Hinaan terhadap agama, terhadap ulama. Kita di rumah tangga kita bermasalah, anak-anak kita ajarin agama, malah justru menjauh dari agama. Luar biasa. Nutrisi apa lagi yang tidak kita berikan kepada anak-anak? Justru malah sekarang anak-anak kita mental semua dari agama. Qillatul haya. Kalau kita lihat zaman sekarang, Masya Allah, anak-anak sekarang rasa malunya sudah hilang. Kita lihat kalau di pinggir jalan, kita lirik motor, tuh anak tiba-tiba goyang tangannya main TikTok, handphonenya di depan dia main tanpa ada rasa malu. Kalau kita dulu Masya Allah, kadang kita main aja, tampil lomba aja kadang malunya 1000 malu. Anak laki padahal, apalagi perempuan. Sekarang sudah terbuka bebas, akhlak tergerus. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika mereka dididik oleh Rasulullah SAW, kita akan melihat bagaimana dari sela-sela pembacaan kita terhadap sirah an-nabawiyah, kita akan lihat, kita akan temukan, oh ternyata beginilah. Jangan dikira Pak sahabat gak ada yang murtad. Ada yang murtad. Ada gak sahabat yang murtad? Ada. Suami dari seorang wanita yang bernama Zainab binti Jahash, itu kan akhirnya perempuan itu dinikahi oleh Rasulullah. Suaminya itu saya lupa namanya, Abdullah siapa itu. Pergi saat salah satu di antara orang yang diperintahkan untuk berhijrah menuju ke Habasyah bersama para sahabat yang lainnya. Sampai di Habasyah tergoda dia. Ketemu sama orang Nasrani di sana. Ente ngapain balik lagi? Negara konflik, mendingan di sini. Udah enak-enakan, tapi ente ikut agama kita. Kalau ente ikut sama kita enak. Tansir, gerakan kristenisasi udah zaman dulu Pak, bukan dari zaman. Makanya kalau dibilang sahabat hidup itu adalah gambaran real. Sahabat yang murtad ada, betul nggak? Ada. Sahabat yang zina ada. Sahabat yang minum khamr ada. Sahabat yang ngintip orang mandi aja ada. Tapi kalau dibandingkan sama kita yang zaman sekarang jauh. Ada sahabat, salah seorang sahabat saya lupa namanya, diperintahkan oleh Rasulullah untuk satu urusan. Ketika dia disuruh oleh Rasulullah ke satu tempat, satu urusan. Zaman dulu kan rumah kan nggak rapat kayak sekarang Pak, ya kan? Kamar mandinya di belakang jauh. Ini ada seorang sahabat masih muda. Ketika dia jalan melewati salah satu rumah warga. Dan kamar mandinya terbuka. Terlihatlah seorang wanita sedang membuka auratnya. Kaget nih sahabat. Udah ngelihat, baru ngelihat. Bukan menikmati, bukan. Kalau kita kan zaman sekarang menikmati, zaman sekarang. Ini nggak ngelihat, nggak sengaja. Dia menganggap itu adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni. Belum selesai urusannya Rasulullah, dia laksanakan, dia kabur. Kenapa? Saking malunya. Ya Allah, dosa saya tadi, dosa. Ngelihat orang mandi saya, nggak sengaja padahal nengok gitu. Wih, mandi. Kagak nongkrong habis itu, nggak nongkrong enggak, dia kabur. Zaman sekarang kan kagak nongkrong malah. Kabur. Ditunggu sampai asar nggak datang, ditunggu sampai maghrib nggak datang, ditunggu sampai malam. Kata Rasulullah, mana Fulan? Fulan mana nih? Tadi saya suruh beli sesuatu, saya suruh satu balik-balik. Sayyidina Umar cari-cari. Sampai besok pagi dicari lagi. Semadinah nggak ada Pak. Di rumahnya nggak ada, di Madinah nggak ada. Sholat asar kagak hadir, sholat maghrib kagak, isya kagak, subuh juga nggak kelihatan. Ditunggu zuhur. Ini orang nyasar apa kemana? Zuhur nggak datang.
Sampai setelah ba'da zuhur, Sayyidina Umar ketemu dengan seorang penggembala. Fulan, ketemu enggak sama anak muda? Tampangnya begini, wajahnya begini, tanda-tanda begini. Oh, saya ketemu tuh kemarin. Bukan tadi nih, bukan kemarin. Di mana? Di atas gunung. Saya turun habis pulang gembala, dia masih di sono. Udah mau maghrib, saya bilang, bang, kagak turun bang. Bahasa orang Tebet begitu. Kagak turun bang, udah maghrib. Enggak, saya habis ngelakuin dosa. Dosa apaan? Wah, pokoknya nggak ada yang tahu dosa itu buruknya kecuali saya dan Allah. Terus nggak pulang nih? Nggak pulang dah. Emang kenapa? Takut saya pulang, tahu-taunya Allah nurunin ayat tentang saya dibahas nanti di Quran. Saya kagak usah pulang dah. Kata Sayyidina Umar, di mana orangnya? No, di atas gunung. Didatengin Sayyidina Umar. Yang datengin siapa? Sayyidina Umar. Nyampe di atas gunung ketemu, dipanggil, fulan. Wah, kata dia, udah ente gak usah dekat. Saya tahu ente di sini suruh datang, suruh menggal pala saya, katanya. Saking takutnya. Emang kenapa ente dipenggal? Saya habis buat dosa kemarin, dosa besar. Kata Sayyidina Umar, azanaita, ente zina? Enggak. Asariqta, ente nyuri? Enggak. Terus dosa apa ente? La ya'lamuhu illallah. Dosa yang gak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya udah gini aja dah. Saya datang ke sini bukan buat ngapa-ngapain. Saya cuma suruh jemput ente. Ente disuruh sama Rasulullah dari kemarin belum pulang-pulang. Ini tugas ente belum selesai. Rasulullah nyariin saya. Mau marah-marahin? Kagak. Pulang deh dia. Wah, air mata terurai, nangis, takut. Jalan di belakang Sayyidina Umar. Wah, habis nih saya. Sampai di bawah di Masjid Nabawi dia ikut sholat asar. Oh udah komat, ayo sholat. Kata Sayyidina Umar, sholat nih. Sholat ikut bareng sama Rasulullah. Sampai sholat asar selesai, Sayyidina Umar maju laporan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan datang. Oh ya udah, mana orangnya? Rasulullah nggak tahu apa-apa. Mana aja, mau ditungguin. Wah, takutan Pak, nangis. Gemeter, meluk Rasulullah. Dia mengakui dosanya. Ya Rasulullah, saya begini. Apa kata Rasulullah? As-shalaita ma'ana? Tadi ente sholat bareng sama kita? Sholat. Kemudian turun ayat innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Masya Allah. Nggak lama setelah itu turun ayat yang mengatakan sesungguhnya kebaikan orang yang ikut sholat jamaah bersamaku itu tadi akan menghapus dosa-dosamu. Itu orang meluk Rasulullah kagak lepas-lepas, saking girangnya. Dan inilah sirah nabawiyah yang mengajarkan kepada kita bahwasanya ada peluang taubat, itu ada peluang. Dalam sirah nabawiyah yang sering kita dengar, Rasulullah pernah menanyakan serombongan jenazah yang lewat, ditanya, siapa nih yang meninggal? Fulanah ya Rasulullah, fulanah yang meninggal. Sawamah, qawamah, ahli puasa, ahli sholat, tahajud. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi ini orang kerjaannya nyakitin tetangga pakai mulut dia. Kemudian Rasulullah mengatakan wajabat laha annar. Orang ini layak mendapatkan neraka. Ini kan sirah nabawiyah Pak. Dari sirah kita mengetahui tersebut. Enggak lama lagi datang rombongan jenazah diangkat. Kata Rasulullah, ini siapa? Fulanah. Siapa fulanah? Dia bukan orang ahli qiyamul lail, dia bukan ahli puasa, tetapi dia sering berbagi sama tetangganya, menjaga hak tetangganya. Wajabatlah al jannah. Ini orang wajib layak mendapatkan surga. Dari sirah nabawiyah itulah yang menyebabkan kita bisa menjemput hidayah Rasulullah SAW. Semakin dekat kita dengan sirah nabawiyah, semakin kenal kita dengan Rasulullah, maka semakin mudah pula kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tahsilul qudwah wa ta'assi bin nabi. Kita akan mendapatkan cerminan. Ingin tahu tentang bagaimana berislam yang baik? Ikuti cara Rasulullah. Bagaimana cara tahu menjadi seorang suami yang baik? Lihat Rasulullah menjadi suami. Bagaimana ingin menjadi seorang pedagang yang sukses? Ikuti cara Rasulullah berdagang. Ingin menjadi seorang tetangga yang baik? Ikuti cara Rasulullah bertetangga. Gak ada lagi.
Makanya saya katakan, saya sedikit pernah berbicara di dalam satu diskusi di Bogor, membahas tentang pola pendidikan Islam. Karena kebetulan saya ketua yayasan yang membawahi beberapa unit pendidikan, saya waktu itu diajak berdiskusi. Salah satu hal yang saya kritisi adalah ketika para praktisi pendidikan Islam di zaman sekarang itu mulai berkiblat dan menjadikan role model ataupun rumus-rumus pendidikan itu diambilnya dari barat. Dan sayangnya kadang tidak disaring. Justru akhirnya mereka terjebak mengambil rumus, kaidah, teori-teori dari barat yang tidak sejalan dengan teori Islam. Saya angkat waktu itu tulisan yang pernah ditulis oleh seorang Profesor Dr. Adian Husaini. Dan ini saya coba terapkan, Pak. Ternyata memang benar adanya dan itu sering kita luput. Contoh aja nih, mohon maaf nih ya. Kita kadang suka terlalu longgar ketika kita sering bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram kita. Betul nggak? Wanita bukan mahram. Boro-boro adik kandung. Nih bini siapa? Iya kan? Istri siapa, anaknya siapa. Nah, dalam penerapan ilmu pendidikan, Dr. Adian Husaini ini, Profesor Dr. Adian Husaini mengatakan semestinya ada corak pendidikan yang harusnya diterapkan sejak dini. Salah satu contohnya adalah ketika di sekolah Islam itu sudah mulai memperhatikan yang pertama, kapan masuk masa usia balik bagi siswa dan siswi. Yang kedua, ketika sudah diketahui maka disitulah diterapkan hukum taklif. Ini kan syariat beneran nih Pak. Bener-bener ala Islam nih. Sekarang berapa banyak sekolah pendidikan yang membawa embel-embel sekolah dasar Islam terpadu lagi. Sekolah menengah pendidikan Islam terpadu, pesantren Islam dan sebagainya. Tetapi tidak menerapkan hal yang terkecil ini. Kelas 6 SD zaman sekarang itu sudah menstruasi Pak, anak-anak. Kelas 6 itu sudah menstruasi, betul nggak? Dan ini saya tanya. Saya setelah membaca jurnal itu saya tanya. Ketika ada satu rapat dengan kepala unit, saya minta datanya seminggu. Mulai besok saya tunggu. Ini yang SD-nya aja nih, SDIT. Saya punya SDIT. Minta data mulai usia berapa siswi itu sudah mengalami menstruasi. Saya tanya istri saya, kamu waktu menstruasi usia berapa? Kata istri saya kelas 2 SMP. Oh ini beda zaman nih. Saya tanya kakak lagi, kakak saya yang lebih tua lagi. Dulu kakak menstruasi di usia berapa? Saya kelas 3 SMP. Oh, pas seminggu setelahnya saya mendapatkan data Pak. Ada beberapa siswi yang sudah menstruasi di kelas 4 SD. Sekarang saya tanya, menstruasi itu suatu hal yang penting gak dalam Islam? Tanda apa? Masuk usia balik. Sholat yang tadinya mungkin ditolerir sama orang tuanya, jam 6 belum sholat subuh, gak perlu dibangunin, gak dosa dia. Tetapi kalau sudah menstruasi, wajib gak? Wajib. Anak kecil, anak laki-laki, maaf bukan anak kecil, anak laki-laki, kalau ihtilam, sudah mimpi basah, wajib gak? Wajib. Inilah yang disebut dengan ulama fikih, disebut dengan sinnut taklif. Sinnul buluh. Berbeda dengan Rasyid itu beda lagi. Nah disinilah kemudian saya terapkan. Salah satu diantaranya adalah ketika kita ingin mendapatkan pola pendidikan yang benar, yang baik, yang berkualitas dan unggul, ikutilah pola pendidikan Rasulullah SAW. Tidak ada lagi. Jangan ikut pola-pola yang lain. Ustadz radikal nih, bukan radikal. Ente itu sebenarnya umat siapa? Kalau bukan Rasulullah, ente mau jadi umat siapa? Adapun ilmu pendidikan yang lain, ya boleh anak kita ilmu kedokteran, mau belajar ilmu penerbangan, sekolah di Swiss, di Swedia, ke Rusia, silakan. Tetapi tanamkan pola pendidikan Islam kepada mereka. Dan saya punya banyak teman-teman saya, dokter bagian ilmu nano Pak, ilmu nano. Ada teman saya dokter, orang Jagakarsa, Betawi. Sekarang lagi di Swiss. Beliau ahli bidang baterai, ilmu nikel ya, baterai.
Ada lagi ilmu nano itu digunakan kelautan. Jadi dipakai sama pemerintah Arab Saudi sekarang. Jadi pemerintah Arab Saudi itu kalau mau ngebor minyak di kilangnya itu orang Indonesia. Anak muda Pak, kelahiran tahun 84. Alumni UGM. Itu gajinya sebulan mungkin gaji kita setahun kali Pak. Kerjaannya cuma ke laut doang, itu doang, ngintip laut. Turun, nyelam, pakai alat. Ini kira-kira ngerusak ekosistem apa enggak, dia pakai ilmu dia, diterapin. Kira-kira radiusnya berapa, bagaimana keamanannya, itu orang Indonesia. Dan saya justru melihat ada pada diri mereka itu komitmen agama yang luar biasa. Mereka masih berusaha ikut hafal Quran, mereka yang keluarganya terjaga agamanya, rajin sholatnya, gak pernah mabuk, gak pernah kemana-mana. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau kita ingin mencari kuduah, carilah dari Rasulullah SAW. Ini yang keempat. Dan yang terakhir, udah azan? Belum? Oh bentar lagi, 6 menit lagi. Yang terakhir adalah ittikhadus sirah an-nabawiyah manhajan mi'yariyan. Tadi pelajaran dari soal pendidikan di sekolah, coba kita perhatikan. Anak-anak kelas 4, kelas 5 SD. Itu ternyata benar, ponakan saya itu kelas 6 SD itu perempuan sudah menstruasi. Saya ingatkan, jangan buka aurat sembarangan di depan temannya. Sudah tidak boleh salaman dengan guru laki-laki. Sudah tidak boleh salaman dengan teman laki-laki. Dia kaget. Ini keponakan saya kebetulan sekolahnya nggak di sekolah saya, sekolahnya di madrasah Ibtidaiyah Percontohan Pembangunan, punyanya Kemenak di Ciputat. Dia manggil saya Ami. Loh, kok di sekolahan nggak ada tuh anjuran kayak gitu Ami? Sekarang anjurannya datang dari saya nih. Saya bilang, ajak teman-temannya. Udah nggak boleh salaman sama ustadz, udah nggak boleh. Kamu kalau punya wudu salaman sama ustadz laki-laki, batal wudunya. Tuh ustadz boleh nikah sama kamu. Masih kecil masa dijelasin? Jelasin. Orang dia dijelasin sama uminya di rumah. Lagi ngablak nggak pakai jilbab, nonton TV, ada tamu, ngucapin assalamualaikum, dia kabur. Kalau bukan ibunya ngajarin siapa? Kabur ngapain dia kabur? Ngambil jilbab. Kalau nggak mau kena. Nah, zaman sekarang gitu, anak zaman sekarang kemana-mana kayak mau kena, mau beli cilok pakai mau kena. Masya Allah. Ini kan pendidikan dasar. Pola yang paling mendasar. Bagaimana suatu saat kelak anak kita akan menjadi tahu dan risih. Oh iya nih, saya nggak boleh salaman sembarangan nih. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan hal ini dari awal. Anak yang hidup di zaman sekarang dan mudah meninggalkan sholatnya karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan bahwasanya sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Coba, anak yang kecilnya dulu pernah digamparin kakinya, dipukulin kakinya, gara-gara ninggalin sholat sembarangan, dia akan tahu segitu dahsyatnya orang tua saya marah gara-gara saya nggak sholat. Nah, tapi kalau kita biasa-biasa aja, seorang Mutia Hatta itu pernah menulis dalam biografinya Bung Hatta. Ini Mutia Hatta Pak. Satu gambarannya Bung Hatta yang beliau tulis, saya tidak pernah melihat bapak keluar dari kamar dengan kaos oblong, kaos kutang dan celana kolor. Kalau kita gimana? Nyiram bunga ya pakai celana kolor, anak kita, ya kan? Pakai kaos kutang nonton bola kadang nggak pakai kaos, gerah. Mutia Hatta, anaknya Bung Hatta, satu hal yang sangat beliau kenang dari akhlaknya seorang Bung Hatta, apa? Nggak pernah keluar kamar pakai kaos kutang yang ketekan begitu sama celana kolor, nggak pernah. Ini pesan buat orang tua di rumah nih. Anak kita itu akan melihat perilakunya itu dari kita. Kelak dia menjadi seorang ayah, itulah gambaran kita. Ayah itu adalah kita. Nah oleh karena itu sirah nabawiyah ini adalah satu di antara cermin yang gak pernah akan usang, cermin yang tidak akan pernah pudar, cermin yang tidak akan pernah rusak adalah cerminnya Rasulullah SAW. Kita barangkali bercermin dengan ayah kita memiliki kesalahan. Kita bercermin pada kiai, bercermin pada guru, bercermin pada ulama. Kadang ulama itu ada salahnya. Dulu banyak ada ulama kita, salah seorang ulama kita hafizahullah ta'ala, pasti kenal semua. Ketika dulu beliau berpoligami, waduh semua orang ngamuk, semua ibu-ibu. Kagak ngaji, kagak apa, kasetnya dibuang-buangin, bukunya kagak dibaca lagi, disedekahin ke musola. Ini kenapa bu, taruh di musola? Wah orangnya udah kagak bener, kagak beres. Kenapa? Kawin lagi dia. Ustadz nih kawin lagi disalahin.
Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini yang terakhir adalah ittikhadus sirah an-nabawiyah manhajan mi'yariyan. Barometer kehidupan kita adalah sirah nabawiyah. Makanya kalau dalam pernikahan, setelah akad nikah itu kita diingatkan dengan doa, sosok panutan kita adalah Rasulullah SAW dan Khadijatul Kubra. Rasulullah setelah menerima wahyu, kagetnya luar biasa, terguncang. Sampai rumah disambut seorang wanita yang bernama Khadijah. Kita Pak, tabrakan di jalan naik motor sampai rumah ngadu ke istri, dimampus-mampusin. Saya kata juga apa bang, jangan mancing, hujan-hujan mancing. Naik motor tabrakan. Iya kan? Disumpah-sumpahin sama istri. Rasulullah SAW ketika pulang menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketemu Sayyidah Khadijah. Ini percontohan bagaimana seorang suami yang memiliki wibawa yang luar biasa. Suami yang dipatuhi, suami yang digugu, suami yang didengar omongannya, suami yang berwibawa, yang memiliki contoh ketika terima wahyu, ketakutan, inni khasyitu ala nafsi, saya takut pada diri saya. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi, enggak mungkin engkau ini akan menerima hal yang buruk dari Allah, enggak mungkin. Tuh Pak, segitu yakinnya Khadijah. Kalau kita diterima musibah, ditimpa musibah, istri kita akan mengatakan apa? Itulah kita. Dan Khadijah radhiyallahu taala mengatakan, kalla wallahi innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa tu'inu 'alal ma'dum. Kan gitu ya? Ada 5 tuh. Sampai wa tu'inu 'ala nawaibil haq. 5. Beliau langsung mengatakan testimoni, engkau ini orang baik, rajin silaturahmi, ngebantu orang susah, orang kalau kekurangan dikasih, selalu membela kebenaran. Enggak mungkin Anda mendapatkan yang buruk dari Allah, enggak mungkin tuh Pak. Tetapi kalau istri sudah tahu tentang buruknya suami, dia pasti akan terkurang pandangan bagaimana suami ini memiliki wibawanya sudah berkurang. Begitu juga suami mengerti tentang istri, akhirnya apa? Sudah mulai kurang. Karena jauh dari cerminannya Rasulullah SAW. Dan ini yang penting. Indonesia saat ini krisis rumah tangga. Bukan karena banyaknya jomblo, bukan. Tetapi krisis bagaimana rumah tangga ini tidak memiliki haluan. Islam hanya dijadikan prasmanan. Ya, akad nikahnya akad nikah Islami. Akadnya akad Islami. Syaratnya syarat Islam, tetapi dalam rumah tangga tidak pernah berumah tangga dengan cara Islami. Rumah tangganya, kiblatnya tidak jelas. Dalam ngaji juga kalau lagi pas lembangan 7 hari doang, undang ustadz juga kalau bukan pas mau mati doang. Rumah tangga Indonesia saat ini jauh dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya kira itu saja yang kita bahas pada malam hari ini. 5 tujuan dari pelajaran atau mempelajari sirah an-nabawiyah. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang geografi atau mungkin cakupan wilayah sirah nabawiyah itu dari mulai mana? Apakah sirah nabawiyah itu hanya di Mekah dan Madinah saja atau di daerah-daerah lain? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.